Mat Peci, bandit berdarah dingin yang pernah bikin Indonesia mencekam dari masa ke masa, tindak kejahatan akan selalu ada. Seolah tak ada habisnya, ketika satu tertangkap maka bakal ada pelaku lainnya. Sungguh tidak menenangkan, apalagi jika tindakan kriminal yang dilakukan sangat besar, pasti menimbulkan semacam ketakutan tersendiri. Seperti di tahun 70-an, masyarakat Indonesia dilanda gundah lantaran seorang penjahat bengis yang bernama Mat Peci. Seperti namanya, kita sudah bisa menebak bagaimana gambaran sosok yang disebut bandit berdarah dingin ini. Ya, ia sering memakai peci, itulah kenapa julukannya adalah Mat Peci. Keberadaan dan sepak terjangnya kala itu sangat meresahkan. Namanya pun sampai saat ini masih disebut sebagai salah satu penjahat paling legendaris di Indonesia. Bahkan kisah hidupnya sampai diabadikan dalam sebuah film. Untuk lebih mengetahui sosok Mat Peci ini, yuk kita kulik lebih dalam lagi di sini. Mat Peci merupakan keturunan orang terpandang. Disebutkan bahwa Mat Peci merupakan keturunan dari orang terpandang. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Mat Peci lahir di Kecamatan Leles, Garut pada tahun 1943. Kemudian ia memiliki kekasih bernama Is. Namun, sungguh sayang orang tua Is tak memberikan restu. Mengetahui hal tersebut, Mat Peci akhirnya mengambil sebuah keputusan. Mat Peci memutuskan untuk merantau ke Bandung. Dengan merantau, ia sangat ingin bisa mengubah nasibnya supaya kelak bisa mendapat restu orang tua Is. Melihat dari tekadnya ini, Mat Peci tampak sungguh-sungguh memperjuangkan cintanya. Tapi nasib ternyata berkata lain. Awal mula kehidupan Mat Peci terjun ke dunia hitam dan mencintai gadis cantik bernama Is. Mat Peci, yang sangat identik dengan peci hitam melekat di kepalanya, lahir di Garut pada tahun 1943. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa Mat Peci merupakan keturunan dari keluarga terpandang. Namun, perjuangan hidupnya tidak semulus itu. Di balik kisah hidup merantaunya, ternyata ia memiliki seorang pujaan hati bernama Is, seorang gadis manis berpenampilan sederhana yang berhasil memikat hati Mat Peci. Namun, kenyataan hidup berkata lain. Orang tua Is tidak merestui hubungan keduanya. Padahal saat itu Eyus sedang hamil, tapi orang tua Is tetap saja kekeh tidak mau menerimanya sebagai calon menantu, hingga Mat Peci merantau ke Bandung untuk mengejar kesuksesan demi restu dari orang tua Is. Ya, hanya itu harapannya. Siapa tahu pikiran orang tua Is bisa berubah melihat calon menantunya sudah kaya raya. Dengan niat mengejar hidup yang lebih baik, ternyata rencananya tidak berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Kehidupannya di Bandung dikelilingi dengan kesulitan. Ia mencoba berbagai jenis pekerjaan, mulai dari menjadi calo tiket bioskop hingga pada akhirnya mengambil jalan pintas menjadi seorang kriminal. Belajar ilmu kebal di dalam penjara dengan para jawara. Dengan desakan ekonomi dan kebutuhan yang meninggi, Mat Peci terus melanjutkan tindak kejahatannya. Diawali dengan tindak kriminal kecil, Mat Peci terus melakukan kejahatan hingga nekat naik level ke kelas pembunuhan berdarah dingin. Lantaran tindakannya yang telah meresahkan, maka Mat Peci pun beberapa kali dijebloskan ke dalam penjara. Namun, hal ini tidak membuatnya menjadi jera. Bahkan di dalam penjara ia banyak mempelajari ilmu kebal dari para jawara yang semakin meningkatkan kepercayaan dirinya untuk menjadi bandit berdarah dingin yang paling ditakuti di Indonesia. Seiring dengan tindakan Mat Peci yang semakin beringas, ia dipertemukan kembali oleh sang pujaan hati. Seperti ada sebuah ikatan takdir di antara mereka berdua, Is dan Mat Peci kembali bersatu. Diketahui bahwa Mat Peci mendapatkan informasi keberadaan Is di sebuah tempat prostitusi.
Meski Mat Peci sempat sebelumnya ingin menembak Ais tercinta. Saat dipertemukan pun, ternyata Mat Peci masih menjadi buronan kelas kakap sehingga Ais pun terpaksa masuk dalam daftar pencarian baru kepolisian, hingga pada suatu hari, Ais dan Mat Peci menikmati waktu bersama di Danau Cakuang. Dengan keindahan alam dan letupan cinta di keduanya, Ais dan Mat Peci menikmati waktu bersama dengan menaiki sebuah rakit membelah danau. Namun ada sebuah mitos di danau tersebut. Menurut warga sekitar, bila ada pasangan yang berkunjung ke daerah Candi Cakuang, maka keduanya akan berpisah baik oleh pertengkaran ataupun karena kematian. Seperti sebuah takdir pahit yang harus diterima, mitos turun-temurun dari leluhur warga Cakuang pun menjadi sebuah kenyataan. Pada tahun 1978, Mat Peci berhasil dilumpuhkan oleh polisi. Stasiun kereta api Leles di Kecamatan Kadungora, Garut menjadi saksi biksu kematian tragis dari Mat Peci. Tubuhnya ternyata sudah tidak kebal lagi dan ia tewas di berondong timah panas polisi. Mat Peci pun harus berpisah selama-lamanya dengan pujaan hatinya Ais. Semua rencana untuk meminang Ais ke pelaminan kandas total akibat perbuatan kriminalnya sendiri. Demikian sekilas cerita Mat Peci yang legendaris. Dengarkan juga cerita lainnya di channel YouTube Harianku Indah. Terima kasih.